Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Rejang Lebong, akan melakukan demonstrasi kontekstual yang berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Saya, Elmiati dari SMP Negeri 21 Rejang Lebong. Saya, Wulan Sari dari TK Nurul Kamal. Saya, Rolika BR Tanggang dari SMP Saperis Jolo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elmi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rolika. Alhamdulillah saya sehat Bu Rolika. Semoga Ibu sehat juga ya Bu ya. Sehat Ibu. Iya Bu. Baik Ibu, untuk sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke Bu. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian. Oke. Di mana di sini saya akan memberikan penilaian terhadap Ibu sebagai coaching dan coachee, yang mana harus sesuai dengan alur Tirta. Kita lihat alur Tirtanya sesuai atau belum. Saya akan mengamati bagaimana seorang coach memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Iya Bu. Dan bagaimana seorang coachee memberi respon atau menjawab pertanyaan seorang coach. Tapi jangan lupa Bu ya, kita harus melakukan atau mengikuti prinsip coaching yang sesungguhnya. Iya Bu. Bisa Ibu? Insya Allah bisa Bu. Iya Ibu ya. Nah, pertanyaan pertama Ibu ya, Iya. kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu, di sini ada 3 kompetensi yang rencananya akan saya kembangkan. Yang pertama tentu present, yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 Ibu ya. Iya. Kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching? Iya Bu. Nah dari 3 kompetensi tadi, saya spesifik itu mengambil 2 saja. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Yang terakhir Ibu, izin indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya berharap Bu, jadi saya mengambil indikator, saya ingin coaching saya nanti ketika kami berdiskusi dia bisa mendapatkan solusi Bu. Jadi dia bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu Bu indikatornya. Begitu Ibu ya. Baik Ibu, saya rasa demikian dulu percakapan kita, praobservasi. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Iya, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam Wulan. Gimana kabarnya Wulan? Iya, alhamdulillah Ibu, saya baik. Apakah Syukurlah. Ibu ada waktu hari ini untuk saya, Ibu? Oh iya, tentu saja Wulan. Hari ini saya tidak ada kegiatan apa-apa Iya. ya Wulan ya. Kira-kira ada apa sih Wulan? Sepertinya serius sekali. Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Saya ingin Ibu bisa berbagi dengan saya, bisa mencarikan solusi atas permasalahan saya. Oke Wulan. Jadi Wulan ada permasalahan ya. Iya, Jadi ingin benar, Bu. berdiskusi. Menurut Wulan, setelah diskusi nanti pasti dong ada harapan yang ingin Wulan capai ya. Iya. Coba Wulan apa yang Wulan harapkan setelah kita diskusi nanti? Setelah dari diskusi kita nanti, saya berharap saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya yang ada di kelas saya. Oke. Jadi Wulan ingin menemukan solusi ya. Kita mau Iya. diskusi tentang permasalahan Wulan. Sepertinya serius sekali ya Wulan ya Iya, permasalahannya. Kalau boleh tahu Wulan, permasalahan seperti apa yang Wulan hadapi di kelas Wulan? Begini Bu, permasalahan yang saya hadapi di kelas itu Bu, ada beberapa orang murid Oh iya. yang kurang fokus Bu dalam pembelajaran, dan juga ada beberapa murid yang pemahamannya apa ya Bu ya, kurang pemahamannya, lambat ya Oh, iya. dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Jadi Wulan menghadapi permasalahan. Yang pertama ada murid itu kurang fokus dalam Iya, belajar ya Wulan ya. Jadi kalau kurang fokus tentu ya dia akan mengalami lambat dalam memahami pembelajaran, dan memang mungkin itu mengganggu ya menurut Wulan Iya, ya, benar, jelas Bu. ya. Iya, iya. Menurut Wulan, kira-kira Wulan penyebabnya apa pembelajaran Wulan? Iya, saya sudah mencoba menanyakan kepada beberapa anak tersebut Bu. Jawaban mereka itu karena mereka tuh belum sarapan dari rumah Bu, sehingga mereka belum tidak fokus dalam menerima pelajaran saya, dan
ada juga beberapa yang apa ya, lambat dalam menerima pelajaran saya. Oh, gitu ya. Jadi di sini ya Ulan menyampaikan ada 2 faktor ya, Iya. yang mungkin, menurut Ulan ini yang paling memungkinkan, Mhm. dalam, eee, penyebab ya, sebagai Iya, penyebab heeh. lambatnya. Jadi yang pertama itu tadi, ada yang siswa yang belum Iya, sarapan, ya benar. betul sekali karena sarapan itu penting ya Ulan ya. Mhm. Kemudian yang kedua, itu memang ada murid itu yang, lambat memahami dalam pelajaran. Nah Ulan, Eee, harapan Wulan, tadi kan mereka kan lambat, Iya. misalnya tidak fokus. Sebenarnya harapan Wulan terhadap murid itu yang seperti apa Wulan? Yang Wulan inginkan Wulan? Harapan saya itu Bu, Iya, saya pengennya dalam pembelajaran saya, murid-murid saya itu, tidak ini Bu, tidak hanya diam saja, mereka bisa menjawab, jangan hanya menggeleng saja, seperti itu kan. Mereka bisa menjawab pertanyaan dari setiap pembelajaran saya, seperti itu Bu. oke ya betul ya Wulan ya. Iya. Memang guru berharap murid itu aktif ketika Mhm. ditanya menjawab, tidak hanya diam atau menggeleng Iya, saja ya, heeh. minimal ya Wulan ya, dia bisa merespon secara positif ya, pertanyaan kita. Iya Nah benar. Wulan, kan Wulan mengalami permasalahan. Iya. Jadi langkah apa yang dapat Wulan lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya Bu, saya berpikir, begini, ada beberapa langkah sih yang mesti saya Oh ya, lakukan. Untuk yang mengatasi yang pertama mungkin saya akan, begini Bu, meminta anak untuk sarapan dulu ke rumah, di rumah, Oh ya, sebelum mereka berangkat ke sekolah. Dan juga saya akan menyampaikan pemahaman tentang pentingnya sarapan dulu sebelum ke sekolah. Karena, dengan sarapan bisa kita lebih fokus lagi dan juga bisa membuat energi kita jadi semangat oh ya, kita sarapan. Terus, yang kedua mungkin saya bisa mengingatkan kepada orang tuanya seperti bekerjasama dengan orang tuanya kan, bahwa kita mengingatkan kembali bahwa anak-anak beliau harus sarapan dulu di rumah sebelum berangkat sekolah. Terus yang kedua saya akan memberikan, apa namanya, bimbingan Bu, oh bimbingan ya, yang lebih kepada murid yang lambat tadi untuk apa, memahami pembelajaran saya itu Bu. oke Wulan. Jadi saya mendengar ya Iya. Wulan ya, yang Wulan sampaikan itu ada karena tadi kan ada 2 faktor penyebab jadi Iya, yang akan heeh. Wulan berikan solusi. Yang pertama untuk yang tidak sarapan, Wulan memberikan pemahaman ya. Ya betul Wulan, mungkin mereka tidak paham pentingnya sarapan ya. Jadi mesti diberikan pemahaman, kemudian dan betul ya, keren sekali Wulan. Memang kita harus kita sampaikan Wulan tadi ya, bekerja sama dengan orang tuanya ya. Jadi mendampingi atau meminta atau mengingatkan ya Wulan ya kepada orang tua untuk mengingatkan anak mereka, anak kita ya, Iya, untuk sarapan di rumah sebelum berangkat sekolah. Dan yang tadi ya Wulan ya, bahwa untuk murid yang lambat, jadi Wulan akan memberikan bimbingan yang iya lebih benar. ya. Jadi bimbingan yang lebih itu dilaksanakan kapan tuh Wulan ya? Secara terus-menerus Wulan memberikannya Iya, ya? saya akan, membimbing secara kontinu, Heeh, terus-menerus kepada anak supaya dia, tetap bersemangat untuk menerima pembelajaran saya, iya. seperti itu. Kan Wulan melakukan bimbingan ya Wulan ya, kepada anak yang lambat misalnya. Kira-kira bimbingannya itu kapan Wulan? Kan anak tersebut kan sekolah, saya belajar di Iya, kelas. Kira-kira Wulan memberikannya kapan waktunya? Kemungkinan saya akan memberikan bimbingan itu setelah pulang sekolah, Bu. Jadi anak-anak yang lain itu kan tidak terganggu, Oh jadi iya, seperti itu saya betul ya saat Wulan ya. pulang sekolah. Ya Wulan ya, Iya, butuh tenaga, mungkin butuh waktu yang akan Wulan eh, sediakan untuk anak tersebut. Kira-kira untuk mencapai tersebut Wulan, untuk biar Wulan itu komitmen, eh, siapa yang bisa membantu Wulan? Dalam hal ini yang pertama mungkin kepala sekolah, terus, orang tua tentunya, Iya, dan satu lagi rekan kerja, Bu. Jadi saya bisa bekerja sama kepada mereka. iya. Nah, betul ya Wulan, itu kolaborasi untuk Iya. menghasilkan sesuatu yang Iya lebih benar. baik. Setelah Wulan menjaga komitmen, kira-kira langkah yang akan Wulan ambil selanjutnya apa ya kira-kira Wulan? Saya akan membangun terus komunikasi kepada mereka, pokoknya secara terus-menerus dan membimbing anak yang kurang pemahaman tadi secara terus-menerus sampai mereka lebih baik lagi. Jadi Wulan
sudah menemukan solusi tadi ya untuk anak yang tidak mau Iya, sarapan, benar. diingatkan lagi dengan bekerja sama dengan orang tua, dengan diberi pemahaman, kemudian untuk yang lambat diberikan bimbingan ya, bimbingan yang seperti apa tuh Wulan? Yang secara kontinu Oh, secara terus kontinu menerus, terus iya. ya, sampai Sampai mereka mengalami apa, perubahan mengalami ya. perubahan. Nah Wulan, kita kan tadi sudah berbincang ya, Iya, Bu. berbincang yang cukup luar biasa menurut saya. Wulan sudah menemukan solusi Iya. untuk mengatasi masalah ini ya. Oke, Bu Wulan. Kita kan tadi sudah berbincang-bincang ya, Iya, benar. tentang permasalahan Bu Wulan sudah menemukan solusinya. Nah, setelah kita berdiskusi, Bu Wulan, apa perasaan yang Bu Wulan rasakan sekarang? Iya, Bu, saya sangat merasa lega dan senang sekali karena hari ini saya bisa berbagi cerita dengan Ibu dan saya menemukan solusi yang baik atas dari permasalahan di rumah saya. Iya, setelah Wulan ya. Jadi saya juga turut senang. Menurut saya diskusi kita ini sangat luar biasa, Wulan. Saya selalu dengan Wulan sudah tetap semangat. Semoga komitmen terus menerus Iya, untuk melakukan perbaikan ya Wulan ya. Nah, eh, kira-kira Wulan masih ada lagi nggak yang perlu kita bicarakan selain permasalahan Wulan tadi? Kayaknya cukup Bu untuk hari ini tentang pembicaraan kita hari ini. Mungkin lain kali jika saya ada ya karena nggak dapat masalah ya Bu ya, saya bisa berbincang lagi dengan Ibu ya Bu, boleh ya Bu Iya, ya. boleh. Pokoknya insya Allah Wulan pintu rumah saya terbuka dan waktu insya Allah saya sediakan Iya, untuk Bu, baik. Wulan berdiskusi ya atau berbagi tentang permasalahan yang akan Wulan hadapi. Ya, Wulan. Terima kasih banyak ya Bu Ya. ya. Pokoknya atas waktunya, atas solusinya. Iya. Sekarang saya mendapatkan solusi. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Wulan. Nah, kalau begitu saya pamit Ibu ya. Oke, Wulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam Ibu Rolika. Iya, tadi Ibu Elmi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Wulan dan Iya. saya juga sudah melakukan pengamatan antara Ibu Elmi dan Ibu Wulan. Iya. Nah, sebelum kita melakukan penutupan Ibu, saya mau memberi beberapa pertanyaan lagi ya Ibu ya. Yang pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Yang terkait dengan indikator, tadi kan kita dari indikator ya Bu ya. Iya. Apa saja kira-kira itu? Oke, tadi kan saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Wulan Sari ya, seperti yang sudah Ibu Rolika observasi tadi. Nah, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta menurut saya Bu ya, karena di situ saya sudah menggunakan 4 tahapan dari alur tirta. Yang pertama yaitu adalah tujuan. Jadi saya sudah menanyakan tujuan dari Ibu Wulan Sari. Yang kedua kemudian adalah identifikasi. Dan yang ketiga itu adalah rencana aksi. Jadi rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Wulan Sari, dan keempat itu adalah tanggung jawab. Nah, saya berusaha menerapkan dari prinsip-prinsip coaching. Yang Iya, pertama saya mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian tadi saya berusaha menyampaikan pertanyaan berbobot sehingga respon dari Ibu Wulan Sari juga bagus ya menurut saya. Jadi dia terbuka untuk menceritakan permasalahan dia Bu Rolika, sehingga dengan diskusi itu dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya begitu Bu Rolika. Iya Bu ya. Iya. Baik Ibu Elmi, kalau menurut saya itu hampir sama dengan punya Ibu Elmi tadi ya. Ibu Elmi sudah melakukan coaching itu bersama Ibu Wulan, sudah berjalan dengan sangat baik gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu. Proses alurnya itu sudah menunjukkan alur tirta. Benar yang Ibu bilang tadi, ada tahapan per tahapannya Ibu ya. Dan juga saya lihat di sini Ibu Elmi sebagai coach itu berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang benar-benar berbobot sekali Ibu. Dengan begitu Ibu Wulan bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Ibu ya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Kira-kira kompetensi apa sih yang akan atau yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang hari ini?
Oh iya Bu, saya ingin berusaha lagi Bu meningkatkan kompetensi saya dalam pitching, khususnya untuk pitching dengan menggunakan Alverta ini Bu ya. Jadi saya ingin belajar lagi, ingin melakukan praktek yang lebih baik lagi Bu ya untuk melakukan coaching tersebut. Gitu ya Ibu ya. Iya. Saya doakan semoga mudah-mudahan kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi dengan yang lebih baik Ibu ya. Iya, terima kasih Bu ya. atas Sama-sama doanya. Ibu. Ya mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Ibu. Saya mohon pamit Ibu. Ya, terima kasih Bu Terima ya. kasih. Assalamualaikum Wulan, apa kabarnya Waalaikumsalam Wulan? Ibu, alhamdulillah sehat Ibu. Iya, syukurlah ya Wulan ya, sehat ya. Nah, Wulan kan setelah ini akan melakukan coaching dengan Rolika Iya ya. benar Bu. Nah, saya akan mengajak Wulan diskusi terlebih dahulu sebelum Wulan melakukan coaching tersebut. Iya. Karena ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, yang perlu saya sampaikan ya. Karena nanti ketika Wulan melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan alur kita. Sudah sesuai atau belum ya Wulan ya. Jadi apa saja. Kemudian saya ingin juga melakukan pengamatan apakah Wulan nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap kucing. Selain itu yang saya amati lagi nanti kucingnya juga saya akan amati apakah dia bisa merespon dengan baik atas pertanyaan yang Wulan sampaikan ya. Saya Wulan ya, siap ya? Iya Bu. Nah, selain itu Wulan jangan lupa ya bahwa nanti ketika Wulan melakukan coaching itu sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian merupakan kegiatan proses kreatif, dan yang ketiga adalah Wulan mampu memaksimalkan potensi. Oke ya Wulan ya, siap ya? Iya Bu, siap Bu. Nah, yang pertama Wulan yang ingin saya tanyakan dengan Wulan, Iya. dalam coaching kali ini kompetensi apa yang akan Wulan kembangkan? Iya, saya akan mengembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh Ibu. Iya. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif. Terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oke, jadi ada 3 Wulan ya. Iya, Yang pertama benar-benar. present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, iya. dari ketiga itu apakah Wulan akan kembangkan semua atau ada kompetensi yang spesifik yang akan Wulan kembangkan? Iya. Yang saya kompetensi spesifik yang saya kembangkan itu ada 2 Bu, yaitu mendengarkan secara aktif, Iya. terus dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, jadi ada 2 itu ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, betul sekali ya. Itu karena sangat penting dalam coaching ya, Wulan. Nah, yang terakhir nih Wulan, yang ingin saya sampaikan. Nanti setelah Wulan melakukan coaching dengan Rolika, pasti dong ada harapan yang ingin Wulan capai ya. Iya, Coba benar. Wulan, apa yang ingin Wulan capai dari coaching tersebut? Harapan saya Ya. setelah melakukan coaching saya ini, saya bisa menemukan solusi atas Iya. permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan saya Bu, yang dihadapi coaching tadi Bu. Oh ya, Iya. jadi permasalahan yang Yang dihadapi iya, kucing permasalahan yang ya. dihadapi Jadi Ibu coaching, iya benar. berdiskusi agar kucingnya bisa menemukan solusi Iya, terhadap permasalahan benar, Bu. yang Rolika hadapi ya. Iya, benar, Iya. Bu. Oke, saya rasa mungkin Wulan sudah siap sepertinya untuk melakukan coaching ya. Jadi Iya, saya Bu. harapkan alur jangan lupa prinsip-prinsip coaching juga diterapkan ya Wulan ya. Iya, Bu. Mungkin karena Wulan akan melakukan coaching, saya rasa cukup sekarang dulu ya Iya, Bu. percakapan kita, observasinya. Nanti kita lanjutkan lagi pada observasi. Iya, baik Bu, baik. Oke, silakan lanjutkan kegiatan coachingnya. Baik. Assalamualaikum Bu Wulan, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Bu Rolika kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Sehat Ibu. Ibu ada waktu sedikit nggak? Oh tentunya ada. Gimana Rolika? Apa sih kok mau serius bener sih kayaknya? Ini loh Bu, saya ini ada sedikit permasalahan Iya. yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu gitu loh Bu. Dan saya ingin berbagi sesuatu dengan Ibu. Oke. Jadi setelah
kita diskusi nanti, apa yang diharapkan dari Ibu Rolika? Saya sih berharapnya bisa mendapatkan solusi ya Bu dari Iya, permasalahan yang heeh. saya alami. Oh begitu. Saya akan merasa sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Rolika dan berbagi dengan Bu Rolika, apalagi ini demi murid-murid kita semuanya. Terima kasih banyak Bu ya untuk kesediaannya. Iya, Begini Bu, saya langsung cerita tentang iya, permasalahan aja Bu nggak ya. apa-apa ya. Permasalahan ini sebenarnya sih terjadi di kelas Bu, berhubungan tentang beberapa siswa sih Bu di kelas yang Heeh, saya ampuh gitu loh Bu. mm-mm. Iya, kira-kira apa sih penyebab eh, permasalahan Bu Rolika tadi itu apa? Jadi bisa kita bicarakan di sini kan? Nah, gini Bu, dari beberapa anak di kelas itu, saya merasa mereka ada memiliki permasalahan yang apa ya Bu, mengenai pembelajaran gitu loh Bu. Iya. Oh begitu. Jadi permasalahan dengan murid Bu Rolika, kalau saya boleh tahu permasalahan apa nih yang terjadi? Ini Bu, di kelas saya itu ada beberapa anak yang saya rasa mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh gitu ya. Kira-kira apa sih penyebab kesulitan-kesulitan murid Bu Rolika yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang disampaikan itu? Menurut pengamatan saya sih ada beberapa faktor ya Bu yang menyebabkan mereka sulit dalam memahami pelajaran saya itu. Oh gitu ya. Coba sekarang begini, menurut Ibu Rolika, faktor apa yang paling memungkinkan menjadi penyebab permasalahan tersebut? Kalau saya tanya-tanya sama anak-anak sih ya Bu, itu tuh mereka ada yang menjawab karena belum sarapan sehingga belum Iya, fokus gitu Bu. Terus ada juga yang memang daya serap mereka itu, lambat gitu Bu, sangat lemah gitu loh Bu. gitu ya. Jadi permasalahan Bu Rolika ini ada yang apa? Kurang fokus ya, Iya kurang Ibu. fokus dalam menerima pelajaran, terus ada apa? Beberapa anak yang daya serapnya dalam pembelajarannya lambat ya. Iya Ibu, Heeh. betul. Ya, jadi seberapa besar harapan Ibu Rolika terhadap anak tersebut di dalam penerimaan yang pembelajaran Ibu Rolika sampaikan? Harapan saya sangat besar ya Bu, karena saya berharap anak-anak itu pada saat pembelajaran itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya beri Bu. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar menggeleng-geleng kepala Iya. atau mengangguk-angguk saja Ibu. Jadi mereka benar-benar paham bisa menjawab gitu Bu. Oke, setelah Bu Rolika mengetahui penyebab permasalahan ini, mungkin langkah apa yang Ibu Rolika akan lakukan dalam mengatasi permasalahan ini? Oh iya ya, paling tidak mereka dapat memberikan respon positif terhadap pembelajaran Bu Rolika ya. Iya Ibu, Iya. betul. Oke, setelah Bu Rolika permasalahan ini apa langkah yang akan Rolika lakukan untuk mengatasinya? Mungkin menurut saya sih yang pertama itu Bu ya, saya akan meminta anak-anak untuk sarapan terlebih dahulu Iya. sebelum berangkat ke sekolah itu Bu. Dan di situ juga saya menyampaikan pemahaman kepada murid itu, di mana pentingnya sarapan pagi itu sebagai sumber energi kita untuk beraktivitas dan Heeh. sebagai supaya kita bisa anak-anak itu bisa fokus belajar gitu Bu. Iya. Nah, mungkin untuk yang ketiganya perlu kolaborasi mungkin ya Bu ya dengan orang tua, bekerja Mhm. sama dengan orang tua untuk mengingatkan anak sarapan dari rumah gitu Bu. Iya benar. Terus kira-kira apa ya Bu ya, kalau yang keempat itu mungkin saya berencana begini Ibu, memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak yang terlambat dalam memahami pelajaran saya. Oke baik, Bu Rolika itu rencana yang sangat bagus ya, Terima eee, kasih Bu. di mana Ibu Rolika sudah berencana akan mengingatkan pada murid yang tidak sarapan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya sarapan dan juga biar mereka bisa fokus. Terus serta memberikan bimbingan yang lebih tadi ya kepada murid yang Betul lambat Ibu. pemahaman pembelajarannya. Nah, sekarang Bu Rolika berencana memberikan bimbingan yang lebih kepada murid tersebut. Menurut Ibu Rolika nih,
bimbingan seperti apa yang akan Ibu Rolika berikan? Mungkin saya akan mencoba memberikan bimbingan itu dengan cara memberikan latihan-latihan soal, Ibu. Oh iya gitu, anak tersebut akan dibimbing terus ya? Iya, Iya, Ibu. Saya heeh. akan membimbingnya secara sampai mereka bisa Iya, gitu, Bu. Jadi keren secara keren, heeh, berkelanjutan. oke. Kira-kira kapan sih Ibu Rolika akan melakukan bimbingan tersebut? Mungkin yang waktu lebih tepatnya sepulang sekolah, Ibu, ya. Karena kan kita kan pulangnya siang nih, Bu, ya. Heeh, benar benar. Anak-anak lebih awal daripada kita. Mhm. Jadi pada saat pulang sekolah itu, Bu, jadi supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Oh, bagus itu. Nah, terus komitmen Ibu Rolika terkait solusi permasalahan yang Ibu Rolika tersebut apa sih? Komitmen saya mungkin saya akan melakukannya secara kontinu, Bu, ya, berkelanjutan begitu, Bu. Dan saya akan berusaha agar komitmen tersebut sampai terjadi perubahan pada anak-anak itu, gitu loh, Bu. Iya, bagus. Kira-kira kan dari komitmen tersebut siapa sih yang bisa membantu Ibu Rolika dalam menjalankan komitmen tersebut? Orang yang bisa membantu yang pertama pasti kepala sekolah, Bu, ya, sebagai Heeh, iya iya. pemimpin sekolah itu, Bu, ya. Kedua Mhm. mungkin karena tadi permasalahan anak-anak itu ke orang tua, Mhm. terus, rekan sejawat, Ya. terus mungkin itu, Bu, ya. Oh iya iya iya, bagus. Mhm. Saling berkolaborasi itu Bu Rolita ya, Iya, betul, untuk Ibu. menjadikan hasil yang lebih baik. Oke oke. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Rolika lakukan ke depannya? Nah, kalau untuk tindak lanjut ke depannya, Bu, saya akan terus berkomunikasi dengan Iya. orang tua, berkomunikasi yang baik, dan Mhm. itu saya akan menjaga komitmen yang telah saya buat, Ibu, di mana saya harus konsisten dan memberikan bimbingan kepada murid-murid yang tadi yang membutuhkan pembelajaran Iya, tambahan itu, oke, Ibu. bagus sekali. Rencana Ibu Rolika yang sampaikan tadi, jadi anak kedepannya agar menjadi lebih fokus lagi ya, Iya, dan Ibu. memahami materi yang disampaikan oleh Bu Rolika. Betul, Nah, Ibu. dan terus menjalani apa komunikasi yang terus-menerus dengan orang tua dan juga Bu Rolika akan memberikan bimbingan lebih pada anak yang membutuhkan tadi Iya, ya. Ibu. Iya, begitu. Nah, terus baik Bu Rolika. Setelah kita ngobrol ini bagaimana sih perasaan Bu Rolika sekarang? Waduh, kalau ditanya perasaan Ibu, saya sangat senang dan lega loh sekarang, Iya, Ibu. heeh. Karena saya bisa berbagi cerita dengan Ibu, menemukan solusi yang baik atas permasalahan yang Iya. terjadi di kelas saya. Alhamdulillah, saya juga merasa perbincangan ini sangat luar biasa dan saya harap Bu Rolika dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi ya Bu Rolika Iya, ya, Ibu. penuh dengan semangat dan terus berkomitmen. Wah, saya akan coba selalu bersemangat ini, Bu. Dan Iya. mudah-mudahan komitmen atas rencana yang saya ajukan tadi, yang saya katakan tadi dapat terlaksana. Iya, amin. Nah, Ibu doakan semoga Rolika juga bisa apa ya, terus semangat dan terus berkomitmen dengan rencana tadi. Iya, Ibu. Oke, bagaimana Bu Reka? Apakah masih ada lagi kira-kira yang ingin dibicarakan hari ini? Saya rasa untuk saat ini cukup sih, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Ibu, atas bantuannya, Oke, ya, waktunya. sama-sama. Oke. Iya, apa lagi? Oh iya. Oke, oke, bentar, bentar. Saya mohon Iya, pamit. Bu, saya mohon pamit ya, Bu. Iya, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Dua, satu. Assalamualaikum Wulan. Waalaikumsalam Ibu Elmi. Iya Wulan. Tadi kan Wulan sudah melakukan coaching nih terhadap Rolika Iya, ya. betul Bu. Jadi saya sudah melakukan pengamatan, tapi sebelum penutupan ya Wulan, Mm-mm. saya akan melakukan diskusi dulu ya dengan Wulan. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan observasi yang telah saya lakukan tadi. Yang pertama nih Wulan. Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Elmi. Iya, Wulan tadi kan sudah melakukan coaching nih ya, Iya, Bu. dengan Rolika, tapi sebelum, ditutup ya Wulan, sebelum penutupan selesai betul, ada beberapa hal lagi yang perlu, kita diskusikan. Boleh, Dan Bu, ada iya. beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dengan Wulan Mm-mm. terkait dengan, coaching yang sudah dilakukan oleh Wulan tadi ya. Nah yang pertama nih Wulan, tadi Wulan sudah melakukan coaching, apa saja tahapan yang telah Wulan lakukan?
Iya Bu, di coaching saya telah menggunakan alur tirta Bu ya, Oh ya, misalnya mhm. menanyakan tujuan, Heeh, terus identifikasi, mhm, terus rencana aksi dan tanggung jawab. oke. Sehingga dengan hal tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya Mhm. Bu dan menemukan solusinya. Iya, betul sekali Wulan ya. Di rubrik yang pernah saya juga saya sudah menemukan itu Wulan Iya, ya. Jadi Wulan sudah eee, melakukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian sudah melihatkan tadi iya, adanya rencana aksi dari Kuci tadi ya, atas mhm, tindakan yang akan dia lakukan, kemudian juga dia bertanggung jawab penuh akan komitmen terhadap apa yang sudah dia rencanakan. Nah, jadi Ulan coaching tadi sudah berjalan sangat bagus. iya Ya, Bu, terima kasih Bu, saya memperhatikan Ulan sudah menyampaikan pertanyaan berbobot tadi terhadap Rolika, sehingga Rolika juga terbuka, iya, eh, terbuka menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusi yang bagus terhadap permasalahannya. iya, Jadi sudah sesuai ya iya Bu, dengan prinsip coaching eh, yang ada gitu ya. iya Bu. Nih yang terakhir nih Bu, setelah melakukan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Setelah ini Bu ya, saya ingin lebih memahami lagi Bu tentang proses tirta Oh iya, sehingga, saya dapat melakukan coaching, yang lebih baik lagi Bu. iya, betul ya Bu ya. Biar kita terus belajar ya, semoga ke depan Ulan bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar ya Ulan ya. Iya Bu, Oke iya. Ulan, mungkin itu saja eh, observasi saya. Iya Bu, Jadi semoga ke depan kita bisa bertemu lagi kepada di acara atau di percakapan coaching berikutnya dan iya lebih Bu, baik lagi. iya Bu. Masih ada Wulan yang perlu kita bicarakan lagi? Nggak ada ya Kayaknya kayaknya cukup ya, Bu ya, cukup heeh, ya. iya heeh, iya. Oke Wulan, cukup sekian. Kita lanjutkan aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Waalaikumsalam Wulan. Ibu. Assalamualaikum Bu Rolika, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Ulan. Gimana dengan Ibu Ulan? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bu, sebagai awal sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan tuh sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Terus saya akan memberikan penilaian terhadap coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Selain itu, saya juga akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada Kuci dan juga bagaimana sih Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Nah, pertanyaan pertama, eh, nyata yang akan disampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi ya Ibu ya. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif dan baik, Iya. sedangkan yang ketiga itu saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Dari pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Mungkin dari 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi, ada 2 yang kompetensi spesifik yang akan saya ajukan Ibu, yang saya lakukan. Yang pertama itu di mana saya akan menjadi pendengar yang baik dan aktif, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kalau untuk indikator yang saya inginkan Ibu, saya berharap coaching pada kegiatan coaching ini si coach dapat menemukan Iya. solusi atau penyelesaian dari masalah-masalah yang dialaminya. Oke, Ibu saya rasa percakapan kita praoperasian kali ini oke, saya rasa demikian dulu percakapan praoperasian kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coach ya. Baik Iya. Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, Saya sama-sama. izin untuk melakukan Iya, coaching iya. terlebih Monggo, dahulu. monggo. Iya Iya. Ibu. Assalamualaikum Rolika.
Assalamualaikum Ibu Rolika, apa kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam Ibu Elmi, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya cukup baik sih Bu. Mm-mm. Tapi Bu, ada waktu nggak Bu hari ini Bu? Ada dong, untuk Bu Elmi apa sih yang Oh enggak? ya, Gimana Ibu ya Elmi? terima kasih Bu ya. Gini Bu, eh kalau boleh, kalau Ibu kan tadi Hmm. mengatakan ada waktu ya, saya ingin berdiskusi Bu, dan saya berharap Ibu mau berbagi dengan saya Bu, gitu. Ini Bu Rolika, saya punya permasalahan nih Bu di kelas saya. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Baik Ibu Elmi, jadi setelah kita diskusi ini, kira-kira apa yang Ibu Elmi harapkan? Ya Bu, saya berharap saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami gitu Bu. Oh, begitu. Saya akan sangat senang berdiskusi dan berbagi dengan Ibu Elmi di sini. Apalagi ini tentang murid-murid kita ya, Iya Bu, Bu. terima kasih Bu ya. Oke Bu, di sini Bu ya. Saya ini ada permasalahan Bu yang menurut saya cukup mengganggu bagi saya Bu. Hmm, Gitu. berarti permasalahannya tentang. Ini Bu, tentang siswa saya gini ya Bu ya. Eh, di kelas saya itu ada beberapa murid yang Mm-mm. eh, tidak fokus atau kurang fokus dalam pembelajaran. Kemudian ada beberapa murid juga yang eh, susah untuk menangkap pelajaran gitu Bu. Baik Ibu Elmi, kira-kira apa penyebab kesulitan murid-murid tersebut sehingga mereka kesulitan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya melihat sih Bu, ada beberapa faktor Bu yang terkait yang menyebabkan permasalahan ini Bu. Menurut Ibu Elmi, faktor apa yang paling memungkinkan menjadi penyebab permasalahan ini, Ibu? Ya, kalau saya identifikasi Bu ya, Mm-mm. dan saya tanyakan ke beberapa murid, mereka kurang fokus itu Bu alasannya karena tidak sarapan dari rumah. Dan selain itu memang saya amati ada beberapa murid yang memang agak lambat sih Bu untuk menangkap pembelajaran. Jadi nilainya juga kurang bagus seperti itu Bu. Oh, begitu. Assalamualaikum Bu Relika, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Ibu Elmi. Bagaimana dengan kabar Bu Elmi? Alhamdulillah Bu, saya cukup baik Bu. Tapi Ibu ada waktu nggak Bu hari ini Bu? Kalau waktu ada sih Bu, apalagi untuk Ibu Elmi pasti ada Iya. dong. Gimana Terima Ibu? kasih banyak Bu ya. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu Bu. Saya berharap Ibu Hmm. bisa berbagi dengan saya atas apa Bu permasalahan yang saya hadapi. Nah, setelah kita diskusi ini, kira-kira apa sih harapan Ibu yang Ibu Helmi harapkan? Ini Bu, saya berharap nanti setelah kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol, saya menemukan solusi Bu atas permasalahan yang saya alami di kelas Bu. Begitu harapan saya Bu. Begitu, wah saya sangat senang nih diajak berdiskusi, apalagi ini untuk anak-anak kita Bu ya, anak didik kita. Iya, makasih banyak Bu ya atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ini Bu, eh, saya ada permasalahan Bu. Mm-mm. Saya boleh bercerita dengan Ibu Boleh Bu Bu, ya? silakan gimana Ibu? Jadi permasalahannya itu Bu, di kelas saya itu terdapat beberapa murid Mm-mm. yang saya lihat kurang fokus dengan pelajaran dan ada juga yang memang karena kurang fokusnya itu jadi lambat untuk menangkap pelajaran Bu, seperti itu. Oh begitu, permasalahan dengan murid berarti Ya, Bu ya. Kalau saya tahu Ibu, kira-kira ketidakfokusan anak-anak ini gara-gara apa? Kenapa Bu ya? eh, menurut pengamatan saya Bu, ada beberapa faktor yang membuat mereka itu menjadi tidak fokus dan lambat. Nah, menurut Ibu Elmi, kira-kira faktor apa sih yang paling memungkinkan terjadinya permasalahan ini? Ya Bu, dari beberapa faktor tersebut saya melihat ya yang paling memungkinkan itu yang pertama setelah saya ngobrol dengan anak tersebut, ada murid itu yang memang tidak sarapan dari rumah Bu, sehingga mungkin dia lapar, menurut saya ya kurang energi, sehingga mereka tidak fokus dalam belajar. Kemudian memang ada juga murid itu lambat karena memang dia agak lambat Bu dalam memahami pembelajaran seperti itu. Daya serapnya Iya, berarti ada Ibu serapnya, Bu, ya. heeh. Nah, jadi seberapa besar sih harapan Ibu Elmi terhadap anak tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, Bu, saya berharap itu nggak muluk-muluk sih, Bu. Saya berharap itu ketika, saya bertanya, misalnya mereka itu aktif, dalam menjawab, tidak hanya menggeleng saja seperti biasa, Bu, atau,
diam gitu. Jadi saya ingin itu mereka itu aktif, merespon lah pertanyaan saya, Bu. Iya ya, setidaknya anak-anak itu memberikan respon terhadap pembelajaran yang Ibu Elmi berikan Iya, Bu, ya. seperti itu. Oke, baik Bu Elmi. Nah, setelah Bu Elmi mengetahui penyebab permasalahan ini, kira-kira apa langkah yang akan Bu Elmi lakukan? Oh ya Bu, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan Bu ya, sesuai dengan kebutuhan murid itu tersebut Bu. Yang Hmm, pertama untuk murid yang tidak sarapan, maka saya akan memberikan pemahaman akan pentingnya sarapan untuk hmm. energi mereka di sekolah agar mereka fokus dalam belajar. Kemudian yang penting lagi Bu, sehubungan dengan itu saya akan bekerja sama dengan orang tua anak tersebut untuk mengingatkan. Jadi bekerja sama Bu ya, untuk Hmm. mengingatkan mereka agar sarapan sebelum mereka berangkat sekolah. Nah, itu Bu ya untuk anak yang tidak Ya. sarapan. Nah, untuk murid tadi yang memang agak lambat dalam menangkap pelajaran, ya mungkin sepertinya saya akan memberikan bimbingan lebih Bu terhadap anak tersebut sehingga mereka bisa eh, ya seperti mengejar ketertinggalan lah mereka di kelas. Gitu Bu. Yang langkah yang akan saya lakukan. Wah, itu sudah sangat bagus Ibu Iya, terima Elmi. kasih Ibu Bu. Elmi sudah mau membuat rencana di mana akan memberikan informasi-informasi Iya, kepada anak bahwa pentingnya sarapan di pagi iya, hari Ibu iya ya Bu. supaya mereka fokus, apalagi mereka akan melakukan aktivitas. Terus Ibu Elmi juga mau memberikan bantuan kepada anak-anak yang Iya, kurang tadi Ibu ya, yang daya serapnya agak sedikit lambat Ibu ya. Nah, sekarang Ibu, tadi kan Ibu sudah berencana nih iya, mengenai pemberian bimbingan yang lebih heeh, nih. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Bu Elmi, bimbingan seperti apa sih yang akan Ibu Elmi berikan? iya Bu, karena kan mereka tuh daya serapnya kurang ya, jadi mungkin saya coba untuk memberikan latihan soal, mungkin jadi latihan soal tersebut dibimbing bagaimana cara mengerjakannya sehingga mereka saya harap sih Bu ya, mereka lebih Hmm, paham lah ya, terhadap ya. pelajaran yang eee, mungkin agak lambat mereka serap seperti itu. Berarti bimbingan ini akan Ibu Elmi lakukan terus-menerus ya? Iya Bu, ya memang rencananya itu akan dilakukan terus-menerus sampai anak tersebut ya ada perubahan lah dari sebelumnya, sampai lebih baik Bu ya. Dan saya akan komitmen insya Allah Bu. Wah. Saya berharap seperti itu, saya akan komitmen terus-menerus memberikan bimbingan, memberikan motivasi kepada Hmm. anak-anak tersebut. Wah, keren sekali Ibu Iya, Elmi. heeh. Nah, kira-kira Bu Elmi, kapan sih Bu Elmi akan melakukan rencana Ibu ini? Ya mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat Bu ya, Mm-mm. tetapi kegiatannya kalau untuk bimbingan itu sepertinya tidak pada saat pembelajaran Bu, karena itu bisa mengganggu anak-anak yang lain. Iya, Jadi betul. saya mungkin melaksanakannya itu ketika setelah pulang sekolah. Oh, begitu. Gitu ya Bu ya. Nah, Bu Elmi, terus apa sih komitmen Bu Elmi terkait solusi permasalahan yang akan Bu Elmi lakukan? Ini Bu, tentunya saya akan menjaga komitmen saya agar terus-terusan memotivasi diri saya untuk membimbing anak tersebut sampai terjadi perubahan begitu Bu. Oke. Nah, Ibu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Elmi dalam menjaga komitmen ini? Ya, tentunya yang pertama Ibu duluan lah ya. Saya harap untuk bisa membimbing saya Bu ya agar tetap semangat. Saya berharap seperti itu Bu. Karena saya percaya sekali dengan Ibu Rolika. Dan selanjutnya Bu, keluarga sekolah kami lah. Oke. Yang pertama itu adalah kepala sekolah, kemudian eh, rekan sejawat, dan tak kalah Mm-mm. penting Bu, Iya, betul, yang tetap betul. menjaga komitmen saya itu adalah kerjasama saya dengan orang tua. Seperti itu Bu, yang bisa saya jadikan sebagai partner untuk tetap menjaga komitmen saya dalam melakukan perubahan. Bagus sekali itu Ibu melakukan kolaborasi dengan baik Ibu Iya, ya supaya komitmen yang kita lakukan tadi bisa. menghasilkan lebih baik lagi Iya, Bu ya. betul sekali Ibu. Nah, terus Ibu bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Elmi lakukan ke depannya? Yang kedepannya saya tetap terus-menerus Bu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, menjaga komitmen saya seperti itu Bu. Kedepannya saya akan uh, terus menjalin komunikasi yang lebih baik Bu dengan orang tua, dengan anak tersebut sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan itu berhasil dengan baik.
Oh, bagus sekali rencana yang Ya. Ibu Elmi sampaikan ya. Heeh. Jadi untuk kedepannya agar murid lebih fokus dan memahami materi yang disampaikan, Ya. maka Ibu Elmi akan menjalin komunikasi Ya, dengan betul, Bu. orang tua atau wali ya, Bu ya. Betul ya. Baik, Bu Elmi. Bu Elmi kan di sini akan memberikan lebih pada yang membutuhkan ya. Heeh. Apalagi? Memberikan pemahaman yang lebih kepada murid yang membutuhkan. Iya. Ya. Kemudian saya memberikan bimbingan ya. Yang lebih tadi Bu ya, kemudian mengingatkan kepada murid tersebut sarapan, bekerja sama dengan orang tua, begitu Bu. Baik. Iya. Bu Elmi, kira-kira setelah kita berdiskusi nih, Iya. kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Elmi sekarang? Wah Bu, saya senang sekali. Terima kasih banyak ya Bu Sama-sama, Rolika Ibu. atas kesempatan ngobrol di sini. Karena Ibu Rolika sudah memberikan inspirasi lah, memberikan ide atau menenangkan hati saya untuk berbagi permasalahan sehingga saya bisa tenang dan bisa menemukan solusi, Bu. Ya. Saya juga ya, alhamdulillah Ibu, saya juga merasa perbincangan kita ini sangat luar biasa Iya. Ibu ya. Dimana dan saya juga berharap mudah-mudahan Ibu Elmi dapat melaksanakan apa yang telah Ibu Elmi rencanakan tadi. Iya, Banyak rencana-rencana Bu Elmi Iya, tadi. wah. Itu luar biasa Iya, sekali Bu Elmi. Doakan saya Bu ya untuk komitmen melaksanakan rencana saya Bu. Amin. Mudah-mudahan Ibu Elmi, saya doakan Ibu Elmi bisa dapat melaksanakan rencana-rencana tadi. Iya. Nah, Bu Elmi kira-kira masih ada nggak yang mau disampaikan atau kita obrolkan lagi? Sepertinya cukup deh Bu, karena saya sudah tercerahkan lah, termotivasi dan menemukan solusi Bu. Mungkin lain kali Bu, kalau ada permasalahan, saya akan menghubungi Bu lagi. Jangan bosan Bu ya. Boleh Ibu, Iya. silakan. Ya Bu, terima kasih menurut saya karena saya ingin membuat rancangan kegiatan bimbingan saya. Saya mohon permisi dulu Bu kalau begitu. Baik Ibu Elmi, Iya. tetap semangat Ibu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rolika. Waalaikumsalam Ibu Ulan. Iya, tadi Ibu Rolika telah melakukan coaching kepada Ibu Elmi ya. Iya Ibu. Dan saya telah melakukan pengamatan tuh. Tapi sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang observasi yang barusan Ibu lakukan tuh. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Kalau menurut saya sih Bu, penilaian Iya. saya tadi Bu ya, saya sudah melakukan coaching itu sesuai dengan proses atau alur tirta Ibu. Iya. Yang mana misalnya saya menanyakan tujuan, terus saya menanyakan identifikasi, ada juga di situ rencana aksi serta tanggung jawab Ibu. Sehingga dengan hal tersebut bisa menggali coach tadi Bu Elmi itu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke Bu Rolika, menurut saya sebagai observer nih, ketika saya mengamati Bu Rolika tadi melakukan coaching, penilaian saya telah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya telah menunjukkan alur tirta. Dan juga Bu Rolika juga sudah berusaha menggali itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu siapa tadi Ibu Elmi ya, iya, sehingga Ibu Rolika bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tadi ya. Ibu Elmi. Oke Bu Rolika, menurut saya sebagai observer tadi, ketika saya mengamati Ibu Rolika melakukan coaching tadi, penilaian saya telah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya telah menunjukkan alur tirta. Dan juga Bu Rolika juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, kepada Ibu Elmi, sehingga Ibu Elmi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach juga dalam percakapan coaching tadi telah menemukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan itu, saya ingin lebih memahami lagi Ibu proses tirta tersebut Ibu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya.
Iya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Iya, Ibu. Iya, oke. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Iya, Ibu ya. sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.